Belum lagi makhraj, kata sane dan zane, tausiah dan tauziah gitu. Kalau orang pesantren tahu salah benar. Nah saudara, itu hebatnya para kiai. Sesudah itu lalu mengajarkan ilmu-ilmu yang diperlukan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bukan hanya fikih. Maka saudara, saya ketika di pesantren itu sudah hafal saya kaidah 86 kaidah dalam ketatanegaraan, dalam politik, hukum, hafal saya dalam bahasa Arabnya. Itu tadi satu, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Sehingga kemarin waktu saya ketika berdebat di DPR itu kan ada orang mengatakan gini, ada orang DPR, di dalam hukum itu kalau tidak ada perintah tidak boleh dilakukan. Loh, saya bilang, kalau orang pergi ke WC tidak ada perintah, boleh enggak? Boleh. Dalilnya ada enggak? Enggak ada, iya kan? Lalu di dalam hukum umum itu dalilnya, saya bilang, dalilnya kalau dalam hukum umum itu nolum delictum nolapuna sine previa lege ponali. Tidak ada orang boleh dilarang melakukan sesuatu. Tidak ada orang dihukum karena melakukan sesuatu kalau tidak ada aturan yang melarang lebih dulu. Dalam Al-Quran sudah ada wa ma kunna mu'adzibina hatta nabasa rasulah. Enggak bisa orang itu dihukum sebelum sampai risalah ajaran kerasulan itu. Nggak boleh. Kalau dalam kaidah sulfikihnya, al-aslu fil amri as-sah hatta yakuma dalilun al-batal lahu wala wa tahrim. Setiap sesuatu itu sah dilakukan hingga datang hatta yakuma dalilul bapolan wa tahrim, sampai datang dalil yang menyatakan bahwa itu dilarang, itu batal dan haram. Nah baru, kalau tidak ada, enggak apa-apa. Nah kaidah begini di pesantren tuh banyak. Lalu orang belajar fakultas hukum, belajarnya dalam bahasa Latin semua. Kok sepertinya ini sudah ada. Saya bilang waktu saya belajar hukum yang rumit-rumit, sepertinya ini sudah ada di pesantren itu hanya jadi bahasa Latin aja. Ini hanya jadi bahasa Inggris saja. Di bahasa Arabnya sudah banyak ini. Sehingga bagi orang pesantren itu lalu menjadi lebih mudah untuk mengaplikasikan faham-faham keagamannya di dalam faham ketatanegaraan dan politik modern. Nah inilah saudara yang harus diwarisi dan dilanjutkan dari perjuangan para almarhumin tadi. Mereka dengan sabarnya mengajarkan ini semua, mengajar kita kesadaran bernegara, kesadaran kita cinta kepada tanah air kita.